Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atih Purwaningsih. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai konsep dasar diagnosis kesulitan belajar atau DKB dan prosedur remedial. Di sini ada mengenai konsep dasar diagnosis kesulitan belajar atau DKB yang meliputi yang pertama ada pengertian diagnosis kesulitan belajar, yang kedua kedudukan diagnosis kesulitan belajar dalam pembelajaran, yang ketiga ada kesulitan belajar, yang keempat faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, dan yang kelima ada macam-macam kesulitan belajar. Yuk teman-teman, mari kita simak materinya. Pengertian diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis merupakan istilah teknis atau terminologi yang kita adopsi dari bidang medis. Menurut Abin 2003 halaman 309 bahwa diagnostik kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Nah, jadi melalui adanya diagnostik terhadap permasalahan siswa terutama yang berkaitan dengan proses belajar siswa di lingkungan pendidikan, maka seorang pendidik ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dengan siswa yang mengalami kegagalan tersebut dapat mengupayakan adanya pemberian bantuan berupa layanan bimbingan kepada siswa tersebut agar dapat mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapinya, sehingga siswa dapat mencapai hasil yang diharapkan serta dapat mencapai tugas perkembangannya dengan baik. Kedudukan diagnosis kesulitan belajar dalam pembelajaran. Menurut Dirjen Dikdasmen dalam Sukmara tahun 2007 halaman 174 mengatakan bahwa sistem penilaian berbasis kompetensi yang direncanakan dalam kurikulum KTSP adalah sistem penilaian yang berkelanjutan dan sistem penilaian akhir. Jadi, dalam sistem berkelanjutan ini, seluruh indikator dibuat soalnya, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dikuasai dan yang belum dikuasai, serta kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Hasil analisis ujian digunakan untuk menentukan tindakan perbaikan berupa program remedial. Apabila sebagian besar siswa belum menguasai suatu kompetensi dasar, maka akan dilakukan lagi proses pembelajaran. Sedangkan yang telah menguasai kompetensi dasar tertentu akan diberikan tugas untuk pengayaan. Menurut Sukmara tahun 2007 halaman 175 mengatakan bahwa sistem penilaian berkelanjutan itu dicirikan dengan adanya tindak lanjut dari hasil pengujian, yaitu yang pertama ada remedial, diperuntukkan bagi siswa yang belum mencapai batas ketuntasan minimal. Yang kedua ada pengayaan. Pengayaan ini untuk siswa yang telah mencapai ketuntasan minimal. Dan yang ketiga ada percepatan, yakni bagi siswa yang telah mencapai ketuntasan maksimum. Nama saya Abdurrahman Hakim. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesulitan belajar. Menurut Sasmita, mengatakan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik mengalami hambatan dalam proses belajarnya, sehingga proses belajarnya tidak optimal yang berdampak pada hasil belajar peserta didik tersebut.
Menurut Parnawi, kesulitan belajar yang dirasakan oleh peserta didik bermacam-macam, yang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari jenis kesulitan belajar. Dari jenis kesulitan belajar ini terbagi menjadi 2, ada yang berat dan ada yang ringan. Selanjutnya dilihat dari bidang studi yang belajar. Ada peserta didik yang hanya mengalami kesulitan belajar di bidang studi tertentu, dan ada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar pada seluruh bidang studi. Selanjutnya dilihat dari sifat kesulitannya. Ada yang menetap atau permanen, dan ada yang hanya sementara. Selanjutnya dilihat dari segi faktor penyebabnya. Ada yang karena faktor intelijensi, dan ada yang karena faktor non-intelijensi. Perkenalkan, nama saya Mira Komaria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kesulitan belajar menurut Sudrajat. Yang pertama adalah learning disability, yaitu ketidakmampuan belajar. Dapat dipandang sebagai salah satu faktor khusus, yaitu sindrom psikologis. Sindrom ini satuan gejala yang muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar. Contoh dari kesulitan belajar tersebut yaitu disleksia, ketidakmampuan belajar membaca, disgrafia, ketidakmampuan belajar menulis, diskalkulia, ketidakmampuan belajar menghitung. Yang kedua, underachiever. Maksudnya yaitu kesulitan belajar yang terjadi pada anak yang memiliki potensi intelektual tergolong di atas normal, tetapi ketika dilakukan tes kemampuan belajar, ternyata hasil belajarnya lebih rendah dari apa yang kita pikirkan. Yang ketiga, slow learning. Jadi, anak slow learning ini membutuhkan lebih banyak waktu pengulangan untuk dapat memahami konsep-konsep baru. Jadi, anak tersebut memiliki daya tangkap yang lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Menurut Jamara, melihat kesulitan belajar dari 2 aspek, yaitu dari sudut internal dan eksternal. Menurut faktor-faktor anak didik meliputi gangguan atau kekurangan psikofisik anak didik, yakni sebagai berikut. Kesulitan belajar dilihat dari faktor internal. Yang pertama, yang sifatnya kognitif, seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi peserta didik. Yang kedua, yang bersifat afektif, labilnya emosi dan sikap peserta didik. Jadi, peserta didik akan mengalami kesulitan belajar jika memiliki emosi dan sikap negatif terhadap guru maupun mata pelajaran. Yang ketiga, yang bersifat psikomotor, seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan maupun pendengaran. Jadi, peserta didik akan mengalami kesulitan jika alat-alat indera penglihatan maupun pendengarannya itu terganggu. Kesulitan belajar dilihat dari faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan keluarga, misalnya ketidakharmonisan dalam rumah dan rendahnya ekonomi keluarga, sehingga peserta didik sulit untuk berkonsentrasi. Yang kedua, lingkungan perkampungan atau masyarakat, misalnya daerah rumah yang kumuh, sehingga peserta didik ini sulit untuk belajar dan berkonsentrasi, dan teman sebaya atau sepermainan yang nakal dan tidak satu frekuensi. Yang ketiga, lingkungan sekolah, misalnya kondisi sarana prasarana sekolah yang tidak memadai atau berkualitas rendah, serta letak sekolah yang dekat dengan pasar, sehingga terjadinya kebisingan dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Nama saya Lin Holipa, NIM-nya 2285190011. Di sini ada konsep dasar dan prosedur remedial. Nah, dalam konsep dasar dan prosedur remedial terdapat pengertian remedial, tujuan dan fungsi pelaksanaan remedial di sekolah, prosedur remedial, dan pendekatan dalam pelaksanaan remedial di sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian remedial, prosedur remedial, dan pendekatan dalam pelaksanaan remedial di sekolah.
Pengertian remedial. Menurut Ahmadi dan Supriyono 2004, remedial teaching atau pengajaran perbaikan adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan, membetulkan, atau dengan singkat, pengajaran yang membuat menjadi lebih baik. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengajaran remedial adalah suatu layanan pendidikan atau suatu bentuk program pembelajaran yang dilaksanakan dengan perlakuan khusus yang diberikan guru pada siswa yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa tersebut mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Nah, dengan program remedial ini diharapkan dapat membantu siswa yang belum tuntas untuk mencapai ketuntasan hasil belajarnya. Tujuan dan fungsi pelaksanaan remedial di sekolah. Tujuan pengajaran remedial menurut Ahmadi dan Widodo secara umum tidak berbeda dengan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Secara khusus, pengajaran perbaikan bertujuan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang telah diharapkan melalui proses perbaikan. Dengan demikian, tujuan program remedial ini untuk membantu siswa yang kesulitan belajar agar mencapai tujuan pengajaran semaksimal mungkin dengan efektif dan efisien. Di samping itu, dengan adanya program remedial ini, guru dapat melakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan mengajarnya atau menyampaikan bahan pelajaran yang dirasa masih kurang atau terlambat. Adapun fungsi pengajaran remedial yang dikemukakan oleh Ahmadi dan Supriyono tahun 2004 antara lain yang pertama ada fungsi korektif. Fungsi korektif adalah dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, guru membuat perencanaan pembelajaran agar dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Dengan demikian, guru dapat mengetahui perbedaan individual siswa dan kesulitan belajar siswa tersebut. Yang kedua, ada fungsi pemahaman, yaitu kemungkinan guru, siswa, dan pihak lain dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi siswa. Karena kepribadian siswa sangat mempengaruhi hasil belajarnya. Oleh karena itu, guru atau pihak lain dapat memahami kepribadian pada diri siswa atau perbedaan pada masing-masing siswa. Yang ketiga, ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu pengajaran remedial dapat membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga peluang untuk mencapai hasil lebih baik dan lebih besar. Tuntunan disesuaikan dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan, sehingga siswa dapat termotivasi untuk belajar. Nah, adapun pelaksanaan program ini dapat dilakukan secara relevan dengan tingkat yang dimiliki siswa yang dikarenakan oleh faktor individual siswa dalam memahami suatu bidang studi. Maka, fungsi penyesuaian ini memungkinkan individual siswa dengan karakteristik tertentu dapat termotivasi untuk belajar. Yang keempat, ada fungsi pengayaan, yaitu dapat memperkaya proses belajar mengajar. Pengayaan dapat melalui atau terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran remedial, sehingga hasil yang diperoleh itu lebih banyak, lebih dalam, atau dengan singkat, prestasi belajarnya lebih kaya. Adanya daya dukung fasilitas teknis serta sarana penunjang yang diperlukan. Sasaran pokok fungsi ini ialah agar hasil remedial lebih sempurna dengan diadakannya pengayaan. Maka semakin banyak hasil belajar yang diperoleh dan semakin dalam ilmu yang didapat, maka prestasi belajarnya pun akan semakin meningkat. Yang kelima, ada fungsi terapeutik. Fungsi terapeutik yaitu secara langsung ataupun tidak langsung
Pengajaran perbaikan dapat memperbaiki atau menyembuhkan kondisi kepribadian yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang penyampaian prestasi belajar dan pencapaian prestasi yang baik dan dapat mempengaruhi pribadi. Selanjutnya itu ada prosedur remedial. Makmun 2012 mengemukakan bahwa prosedur pengajaran remedial meliputi 1. Meneliti kembali kasus. Nah, meneliti kembali kasus ini merupakan mendiagnosis kasus kesulitan belajar dengan kriteria di bawah minimal yang dicapai dari hasil belajarnya. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling mendasar dalam pengajaran remedial karena sebagai landasan titik tolak langkah-langkah berikutnya. Nah, tujuan dari penelitian kembali kasus ini untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kasus tersebut serta cara dan kemungkinan pemecahannya. Yang kedua, menentukan tindakan yang harus dilakukan. Nah, maksudnya di sini guru harus bisa menentukan alternatif pilihan yang relevan dengan karakteristik kasus yang ditangani. Ada 3 karakteristik kasus yang harus ditangani, yaitu berat, cukup, dan ringan. Nah, kalau kita sudah tahu karakteristik kasus yang harus ditangani itu seperti apa, maka kita melakukan tindakan. Kalau kasusnya ringan, maka tindakan yang harus dilakukan itu memberikan pengajaran remedial. Sedangkan kalau kasusnya itu cukup dan berat, maka sebelum diberikan pengajaran remedial, harus diberikan layanan konseling dulu, karena untuk mengatasi hambatan-hambatan emosional yang mempengaruhi cara belajarnya. Yang ketiga, pemberian layanan bimbingan dan konseling. Nah, layanan bimbingan dan konseling di sini merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh guru atau konselor kepada siswa melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, dengan memberikan arahan atau interaksi antara guru dan siswa dalam memecahkan suatu masalah. Tujuan dari layanan ini untuk mengusahakan terciptanya siswa yang menjadi kasus ini terbebas dari hambatan mental, emosional, dan ketegangan batinnya. Kemudian si siswa ini siap kembali menghadapi kegiatan belajar secara wajar dan realistis. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran remedial. Nah, pelaksanaan pembelajaran remedial ini merupakan suatu program yang diberikan guru untuk memperbaiki prestasi belajar siswa yang di bawah kriteria ketuntasan minimal. Program ini sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa tertentu lebih mampu meningkatkan prestasi seoptimal mungkin. Yang kelima, melakukan pengukuran kembali terhadap prestasi belajar. Nah, dalam melakukan pengukuran kembali terhadap prestasi, maka dengan mengadakan tes terhadap perubahan pribadi siswa untuk mengetahui proses pengajaran remedial secara menyeluruh. Untuk mengetahui hal apa yang harus dilakukan dalam pengukuran, maka guru dapat melakukan dengan alat post-test atau tes sumatif yang seperti dipergunakan pada proses belajar mengajar yang sesungguhnya. Yang keenam, melakukan reevaluasi dan rediagnostik. Melakukan reevaluasi dan rediagnostik merupakan menafsirkan dengan membandingkan kriteria seperti apa proses belajar mengajar yang sesungguhnya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengetahui hasil penafsiran itu seperti apa, maka ada 3 kemungkinan yang harus diberikan. Contohnya itu seperti kasus menunjukkan peningkatan prestasi yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Maka selanjutnya itu diteruskan ke program berikutnya. Nah, kalau misalnya kasusnya menunjukkan peningkatan prestasi, namun belum memenuhi kriteria yang diharapkan, maka diserahkan pada pembimbing untuk diadakan pengayaan. Sedangkan kalau kasus belum menunjukkan perubahan yang berarti dalam hal prestasi, maka perlu didiagnosis lagi untuk mengetahui letak kelemahan pengajar remedial untuk selanjutnya diadakan ulangan dengan alternatif yang sama. Dan yang terakhir ada pengayaan atau memberi tugas tambahan. Nah, di sini guru dapat memberi tugas tambahan baik tugas yang dikerjakan di rumah maupun tugas yang dikerjakan di kelas. Sasaran pokok langkah ini untuk hasil remedial itu lebih sempurna dengan tindakan pengayaan. Dan yang terakhir ada pendekatan dalam pelaksanaan remedial di sekolah. Menurut Jamarah dan Jain 2002, ada beberapa pendekatan belajar dalam pelaksanaan remedial dengan harapan dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah. Nah, yang pertama itu ada pendekatan individual. Pendekatan individual ini merupakan interaksi antara guru dan siswa secara individual
dalam proses belajar mengajar. Nah, pendekatan ini tuh merupakan suatu upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan caranya. Nah, jadi pendekatan individual ini pendekatan yang bersifat perorangan. Karena perbedaan individual siswa atau mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dari satu siswa dengan siswa lain, baik dari cara mengungkapkan pendapat, daya serap, maupun tingkat kecerdasan dan sebagainya. Yang kedua itu pendekatan kelompok. Nah, pendekatan kelompok ini merupakan adanya interaksi di antara anggota kelompok dengan harapan terjadi perbaikan pada diri siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pada umumnya, pembentukan kelompok tersebut terdiri dari 3-8 orang siswa. Nah, dalam pembelajaran kelompok kecil ini, guru memberikan bantuan atau bimbingan kepada tiap kelompok lebih intensif. Tujuan dari pendekatan kelompok ini untuk membina dan menumbuhkan sikap sosial anak didik. Hal ini disadari bahwa anak didik adalah sejenis makhluk homo socius yang cenderung hidup bersama. Yang ketiga, pendekatan bervariasi. Nah, pendekatan bervariasi ini merupakan macam-macam pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan belajar agar terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif. Yang keempat, pendekatan edukatif. Nah, pendekatan edukatif ini yang dilakukan oleh guru baik dari setiap tindakan, sikap, dan perbuatan yang guru lakukan harus bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik siswa agar menghargai norma hukum, norma sosial, norma moral, norma susila, dan norma agama. Yang kelima itu pendekatan pengalaman. Nah, dengan pendekatan pengalaman ini, suatu pendekatan yang pembelajarannya harus dilandaskan pada pengalaman siswa sebelumnya. Karena si siswa ini sudah memiliki belajar dari pengalaman yang lebih baik daripada sekedar bicara dan tidak pernah berbuat sama sekali. Yang keenam ada pendekatan pembiasan. Nah, pendekatan pembiasan ini merupakan proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Tujuannya itu agar siswa memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif. Yang ketujuh ada pendekatan emosional. Nah, pendekatan emosional ini suatu usaha untuk mengunggah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. Nah, maka metode pengajaran yang perlu dipertimbangkan adalah metode ceramah, bercerita, sosiodrama. Yang kedelapan ada pendekatan rasional. Nah, pendekatan rasional ini merupakan suatu kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. Untuk mendukung pemakaian pendekatan ini, maka diperlukan metode mengajar, yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, latihan, dan pemberian tugas. Yang kesembilan ada pendekatan fungsional. Nah, pendekatan fungsional ini merupakan suatu pendekatan atau suatu ilmu pengetahuan yang dipelajari bukan hanya untuk mengisi kekosongan intelektual, tetapi diharapkan berguna untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat direduksi dan dimanfaatkan. Dan yang terakhir dengan pendekatan kebermaknaan. Pendekatan kebermaknaan ini merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang mempunyai arti atau dapat lebih berarti bagi siswa. Dengan bahan pelajaran dan kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa jika berhubungan dengan kebutuhan siswa yang berkaitan dengan pengalaman, minat, tata nilai, dan masa depan yang harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.